Oke, saya ulang kembali. Jadi ini sensor strain gauge itu adalah sensor yang mendeteksi perubahan tekanan. Kemudian nanti merubahnya dia menjadi tegangan. Nah, komponen utamanya di sini itu dia berupa lembaran piezoelektrik. Jadi ini ada piezoelektrik seperti ini. Dan untuk pemasangan dari piezoelektrik ini dia ada dua jenis. Ada yang dipasang dia vertikal begini. Kalau vertikal berarti nanti akan ada dideteksi perubahan dari jarak atau panjang dari piezoelektriknya. Jadi pada saat dia belum ada tekanan kan dia panjang begini. Kemudian dia semacam kayak per begitu ya. Pada saat kita tekan itu nanti dia kepegas, itu nanti dia akan menyusut. Nah, perubahan dari posisi awal sebelum ada tekanan dengan posisi setelah ada tekanan itulah yang menghasilkan dia tegangan listrik. Jadi kalau kita apakan rumusnya itu tegangannya itu adalah Pout-nya nanti itu adalah perubahan dari jarak dibagi dengan jarak maksimum dikali dengan tegangan sumber. Jadi kalau untuk rumus rumus dari sensor biasanya seperti itu saja. Jadi berapa perubahan apa yang deteksinya? Jadi kalau untuk piezo itu adalah perubahan dari jarak perubahannya berapa, kemudian jarak maksimumnya berapa dikali dengan sumber tegangan. Kemudian kalau kita konversikan dia ke tekanan itu juga sama. Jadi berapa perubahan tekanan dibagi dengan tekanan maksimum yang kita set dikali dia dengan tegangan sumber. Itu yang sudah ada yang sudah dibuat oleh senior Anda juga dan sudah ada videonya. Jadi silakan saja dilihat, ada namanya pressure sensor di YouTube. Ada yang di channel saya biasa ya. Jadi itu juga ada. Ini kalau kita lihat di sini ya. Rasanya sudah ada, saya unggah dulu karena kemarin tuh sudah dibuat video sama mahasiswa. Ini apa? Udah biarin aja lah dulu, kita ngajar dulu. Yang untuk sensor ya. Delta D itu perubahan jarak dari piezoelektriknya. Ah, ini kayaknya, ini prokapasitif, induktif, oh belum ya? Oh nanti kita bikin aja lah. Akuisisi data ada itu yang, ini ada pressure sensor sensor sistem bukan? itu Ini yang mengumpulkan data, memproseskan data, kayaknya kemudian ada mengolah coba data lihat saja ya, rasanya ada yang diinginkan. yang pressure Jadi sensor. di dalam rasanya ada karena kemarin itu sudah dibuatkan semua video rasanya. Kalau nggak nanti kita ulang lagi deh. Itu terkait dengan ini. Jadi bisa juga nanti tekanan kemudian berapa perubahan tekanannya. Kalau Anda mau tahu itu ada ini juga diringkas dari sini. Google Scholar. Nah, ini dia. Kenapa dia ini? Ini library. Jadi Anda silakan download di sini ya, download aja lah supaya ini jadi ada di download. Jadi semakin banyak nggak usah saya. Jadi ini wajib diringkas juga untuk tugas Anda yang pressure sensor. Ini diringkas ya. Jadi ini ya wajib.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang untuk pressure sensor yang dirancang oleh senior Anda, yang dibuat oleh senior Anda. Dia menggunakan Arduino. Kemudian kita akan melihat di sini, ini yang kemarin yang pada saat kita merancang, kita harus menghitung nanti itu adalah nilai akurasinya, kemudian linearitasnya, kemudian repeatability-nya. Terus di sini kategori kelayakannya ini ada. Kalau kita lihat lagi, ini datanya. Jadi ini datanya adalah pada saat dia ini di pressure gauge. Kemudian maksudnya pressure gauge ini kita dalam merancang sebuah alat kita harus bandingkan dia dengan alat yang sudah ada, alat yang sudah kredibel pengukurannya. Jadi mirip, misalkan adalah Anda merancang tampilan dari voltmeter dari sebuah rangkaian Anda harus bandingkan dia dengan multimeter Anda, hasilnya apakah sama dia tidak. Nah, jadi ini yang dibuat oleh senior Anda. Nah, jadi ini pada saat kita berikan dia pressure gauge itu adalah tekanannya adalah 1, ini juga dibaca oleh 1. Dan ini program yang dibuat, kemudian rangkaian yang dirancang itu sudah boleh dikatakan adalah tingkat kesalahannya kurang dari 5%. Jadi ini kalau kita lihat keakuratannya di sini itu hampir 100%. Jadi tidak ada kesalahan dalam perancangan, itu kesalahannya lebih dari 5% tidak ada. Jadi ini yang kemarin dirancang oleh senior Anda. Nah, apa yang menjadi acuannya di sini? Di sini mengatakan bahwasanya setiap perubahan dari tekanan itu akan menyebabkan perubahan dari tegangan. Nih, jadi pada saat kita berikan tekanannya adalah 1 bar, tegangannya di sini adalah 0,8. Rata-rata di sini adalah 0,4. Kemudian adalah pada saat kita berikan 2 bar, tekanannya adalah 1,1. Pada saat 4 bar adalah 1,86. Pada saat 6 bar itu adalah 2,5. Kenapa begitu? Ya karena perubahan dari piezoelektriknya itu yang berubah, semakin besar perubahan dari piezoelektriknya, artinya semakin besar tekanan yang kita berikan, maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Itu dia. Jadi ini ya ini yang dirancang oleh senior Anda yang membuktikan secara teoritis bahwasanya memang untuk sensor tekanan atau pressure sensor itu dia akan sebanding antara perubahan dari tekanan yang kita berikan, itu dia akan sebanding dengan tegangan yang dikeluarkan. Itu dia. Jadi mirip dengan potensiometrik juga. Nah, ini grafiknya berdasarkan datanya. Ini adalah datanya pada saat 1 bar tekanannya, kemudian ini tegangannya, ini 4 bar, sampailah nanti ini adalah 12 bar. Jadi sebetulnya pressure gauge yang kita punya itu dia bisa mendeteksi, kalau nggak salah saya tekanannya itu sampai 25 bar. Cuman karena kemarin kita merancangnya adalah untuk mobil Toyota, itu kita batasi dia hanya membaca sampai 12 bar saja. Jadi jangan kita berikan tekanan dia lebih dari 25 bar. Karena kalau kita berikan tekanan 25 bar lebih, itu nanti yang pertama sensornya nanti akan rusak. Kemudian yang kedua pressure gauge-nya juga nanti akan rusak. Jadi itu yang kemarin yang kita pasang. Terus hanya sampai di sana yang untuk Anda. Ini kalau untuk skripsi nanti baru kita uji kelayakannya dengan menggunakan menggunakan para ahli begitu. Jadi ini yang dirancang oleh senior Anda. Jadi senior Anda ini jurnalnya ini sudah Sinta 3 pada masa 2012, bisa Anda bayangkan itu. Jadi kalau anak bimbingan saya biasanya memang jurnal-jurnalnya itu jarang jurnal yang kita pakai, tapi ini di bawah proyek penelitian saya ya. Jadi kalau di bawah proyek penelitian saya minimal mereka itu adalah diterbitkan di publishnya adalah di Sinta 3. Kemudian yang karena ini dibayar, jadi yang membayar adalah saya sendiri begitu. Jadi bukan mereka yang bayar, saya yang bayarkan dari dana penelitian. Kemudian alatnya itu ada di sana. Cuman di sini kayaknya fotonya nggak ada kayaknya ya. Fotonya nggak ditampilkan sama anaknya. Harusnya tampilkan juga. Saya kemarin juga lupa menginikannya. Dan ini yang didapatkan oleh mahasiswa pada saat dia PKM. Yang dapat dana, harusnya dia dapat dana 40 ya. Tapi karena COVID waktu itu, jadi pada saat pengumuman kita langsung lockdown COVID sehingga alat tidak boleh dibuat. Jadi kita hanya membuat simulasinya saja. Sehingga dana pendanaannya jadi turun menjadi 12 juta. Jadi harusnya mereka dapat ini 40 juta. Jadi ini yang lulus PKM. Yang kelompok yang dia. Jadi saya tambah dengan 2 anak bimbingan saya lagi yang sebagai anggotanya. Yang Ronald ini. Jadi tahun itu ada 4 yang diusulkan, 3 anak saya itu dapat PKM. Ketiga-tiganya dapat.
Itu yang untuk ini juga diringkas tentang konsep prinsip pressure sensornya. Nah, kemudian yang untuk apa ada lagi nih? Itu yang untuk konsep dari pressure sensor. Jadi intinya di sini yaitu adalah punya ini kecil sekali ya. Nanti kalau diapakan nanti menset lagi malas sayanya. Dah, nggak usah lah ya. Jadi nggak usah Anda baca aja lah nanti. Jadi ini nanti yang perubahan suhunya. Perubahan jaraknya dari piezoelektrik. Jadi nama alatnya itu adalah piezoelektrik. Komponen intinya adalah piezoelektrik. Kemudian dia dipasangnya piezoelektriknya ini seperti ini. Jadi Anda nggak perlu juga merancang gimana pemasangannya, nggak perlu. Jadi dipasang di jembatan Weston karena ini sudah pabrikan. Jadi kita tinggal beli saja, nggak perlu. Jadi kita hanya tinggal beli, kemudian pasang, sudah selesai. Ada kabelnya, kita tinggal melihat kabelnya ini dihubungkan kemana, mana yang sebagai input, mana yang sebagai output, mana yang sebagai ground, hanya itu saja. Jadi isi di dalamnya tidak perlu kita tahu, karena kita tinggal memasang saja. Jadi itu enaknya komponen yang sekarang kita tidak perlu merakit lagi. Jadi kita hanya memasang-masangkan ini yang tegangannya kemana, apanya kemana, hanya itu saja. Coba sebentar saya cari dulu yang skripsi mahasiswa, rasanya ada di sini saya simpan. Supaya nampak kelihatan gambarnya. Yang punyanya si Ronald. Nah, ini. Ini nggak enak sekali ini. Nah, ini gambarnya. Jadi ini gambar yang kenanya ini yang sudah aplikasi sebetulnya. Ini yang sudah aplikasi, yang basic mana ya? Ini yang basicnya. Nah, jadi kemarin itu dia buat dua project. Yang pertama itu adalah yang untuk gimana itu ya? Nih. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, ini ada sensornya, dia ada tiga kabel di sini. Ada output. Output itulah yang membaca perubahan dari tekanan yang kita berikan. Kemudian ada massa, kemudian ada sumber. Kemudian ini dihubungkan ke baterai, tetapi ini sumbernya nggak 12 volt ya. Jadi ini sensornya dia hanya kebutuhan dayanya 5 volt. Jadi ini sudah dirubah sebetulnya, cuma nggak dibuatkan di sini. Kemudian kita sambungkan, ini ada tangki, ini ada pressure gauge-nya yang kita ukur. Nah, kemudian ini pompa ya, pompa bahan bakar sebetulnya. Ini adalah pompa bahan bakar. Jadi tekanan sensornya kita ambil itu adalah dari pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar, kemudian nanti pada saat kita pompakan nanti itu akan muncullah di sini akan dibaca inputnya. Jadi output sensor ini nanti akan masuk kepada pin Arduino-nya. Di gambar yang bagusnya ada kah tidak ya? Program Arduino. Ini kayaknya, ini kayaknya. Ini dia, ada yang bagusnya. Dan jadi dia masuk, kalau di sini kita sambungkan dia adalah ke alamat A2, A0. Ini boleh ya kita pakai A0 sampai A8 itu bisa kita pakai. Nanti kalau tidak salah Anda bisa belajarnya dengan Pak Dwi itu. Yang apa itu belajarnya? Mata kuliahnya lupa saya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita program. Kemudian ini adalah untuk tampilan ke LCD-nya. Ini tampilan ke LCD. Jadi sebetulnya yang masuk itu adalah dari output sensor pressure sensor ke alamat A2. A2 ini adalah alamat saluran yang untuk menerima input dari Arduino atau sebagai CPU-nya. Kemudian dari CPU-nya nanti yang akan diolah dan dikeluarkan dia menjadi A5. A5 yang disalurkan dia ke LCD. Jadi nanti berapa tekanan yang diberikan yang dari ini, dari pompanya. Kemudian nanti akan tampil di sini. Kemudian berapa perubahan tekanannya. Jadi itu yang data di tabel tadi yang ditampilkan. Jadi setiap ada perubahan dari tekanan yang kita berikan, maka data tegangannya nanti juga akan tampil seperti ini di dalam LCD-nya. Ini dia. Kemudian, coba di belakang siapa? Berdiri Anda tuh. Ya, Anda kamu yang melihat ke belakang itu. Ya, berdirilah. Nah, kemudian yang ini nanti akan tampil. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saluran Arduino A0 sampai A8, A7 ya. Ini A berapa ini? A5 ya.
A5 itu adalah saluran input dan output. Jadi kita bisa menjadikan dia sebagai saluran input, artinya data untuk masuk. Kemudian bisa juga kita jadikan dia saluran output, data untuk kita keluarkan dari Arduino-nya yang setelah diolah. Jadi kan konsepnya di sini pada saat kita berikan tegangan, saat kita berikan tekanan, maka nanti outputnya kan nanti tegangannya akan berubah. Tegangan ini yang dibaca oleh si ECU. Dan ECU ini sudah kita program. Jadi kalau kita lihat lagi programnya, ini ada programnya. Programnya mudah aja. Ini yang tekanan pompa, tekanan angin. Nah, ini cuma programnya. Pendek aja. Ini pendek. Sebetulnya ini yang panjang ini adalah untuk mengeluarkan dari LCD ya, ke LCD-nya. Yang rumusnya hanya yang ini. Ini dia. Jadi ini adalah tegangannya 5 volt, kemudian ini adalah gerakan dia analog. Jadi kalau untuk gerakan analog itu, kalau kita digitalkan itu adalah bitnya adalah 1024. Jadi 1204 itu kita kurangi dari 1 bit, makanya dia menjadi 1025. Jadi ini sensornya dikali dengan 5 volt. 5 volt itu berbanding dengan 2 pangkat 8, yaitu 1024. Jadi kita kurangi 1 bit menjadi 1023. Ini yang sebetulnya yang programnya adalah ini. Rumusnya. Hanya ini saja rumusnya. Kemudian kenapa yang panjang-panjang ini begini? Karena kita masukkan dia ke tampilan LCD-nya. Jadi karena kita tampilkan di LCD, jadi ini sebetulnya adalah yang tampilan dari LCD. Ya, jadi program yang tampilan LCD. Yang untuk sensornya, membaca sensor hanya ini saja. Ini dia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mana tadi dia itu? Ini gambarnya. Kemudian dia ada gambar satu lagi yang sudah dirancang oleh senior Anda ini juga, tetapi belum dipublish sampai sekarang, belum saya tulis dia. Jadi belum kita publish belum kita publish dia artikelnya. Saya lagi malas itu bikinnya. Ini dia. Dan ini yang dipasang, yang bisa kita gunakan dia itu adalah, dan pernah saya ceritakan, yang bisa kita gunakan adalah untuk mendeteksi pompa bahan bakar. Kalau ini karena mobilnya Avanza, itu pompa bahan bakarnya itu dia disetting adalah 3,2 sampai 3,6 maksimum. Jadi artinya kondisi LED hijau itu dia akan menyala hijau pada saat dia tekanan pompa yang kita berikan ini itu dia bisa menghasilkan tekanannya adalah 3,2 ke atas sampai 3,4. Jadi tidak boleh juga lebih. Karena kalau lebih nanti rusak pula alat kita. Dan ini yang kemarin yang kita pasang yang menggunakan menggunakan IC 741 yang 3 itu. Karena kemarin kita praktek ada 3 IC 741. Jadi kalau IC 741 kan dia hidupnya 1 LED, 2 LED, 3 LED kan begitu. Kalau itu sebetulnya ini adalah untuk itu diaplikasikan adalah untuk untuk yang mendeteksi pompa bahan bakar ini. Jadi kalau 3 LED menyala berarti dia bagus kan begitu. Kemarin. Ini yang kita rubah. Karena kan nanti dia agak samar-samar nantinya. Sehingga kalau ini dia mirip dengan lampu lalu lintas. Kalau hijau dia menyala, yang lainnya mati, berarti dia kondisinya bagus. Kalau kuning yang menyala, berarti dia kondisinya kotor, pompa bahan bakarnya. Kalau merah berarti pompa bahan bakarnya sudah rusak karena tekanannya sudah lemah. Itu. Jadi kan ada juga pompa bahan bakar kalau dia sudah lemah, itu kan dia tidak bisa menyalurkan menyalurkan minyak ke aliran sistem bahan bakar. Sehingga mobil kita mati, kan begitu. Dan pompa bahan bakar jarang yang terdeteksi oleh orang rusak. Sebetulnya dia ada masa rusaknya, terutama adalah orang yang tidak servisnya rutin. Makanya orang banyak memikirkan bahwasanya yang rusaknya itu adalah koilnya, baterainya. Sebetulnya ada yang kemungkinan yang rusak, yang seperti pernah saya ceritakan, itu adalah pompanya. Makanya mobil yang truk yang di Mitsubishi waktu mahasiswa magang, si Angga magang itu, jadi sudah 3 minggu mobilnya terletak saja di Mitsubishi karena tidak ada satupun teknisi yang tahu kerusakannya di mana, karena semuanya sudah dibongkar. Dan pas ada saat dibawa ke bengkel yang lain, itu ketahuan bahasanya yang rusak itu adalah sebetulnya adalah pompa. Jadi pompanya yang tidak kuat lagi. Jadi karena pompa itu jarang sekali rusak begitu. Beda dengan kalau kita servis resmi. Kalau kita servis resmi secara rutin, kan dia semuanya dideteksi. Semuanya. Jadi dengan alat scan tool-nya. Sehingga apa-apa kemungkinan dia akan rusak, kita sudah bisa antisipasi. Jadi saya kemarin.
Itu sebetulnya dia belum menetes olinya yang untuk di kaki, di karet-karet kakinya. Jadi kemarin itu dia sebetulnya sudah belum menetes tetapi sudah lembab begitu. Nah, sehingga kalau kita tunggu dia menetes dulu, kan dia sudah fatal akibatnya. Kalau syukur-syukur kalau kita ketahuannya cepat. Kalau tidak bagaimana? Kan begitu. Bisa panas overheat mobil kita. Nah, jadi itulah yang digunakan di sini. Sebetulnya ini digunakan adalah bagaimana kita memasang alat ini sehingga dia real time di mobil kita tahu bahwasanya pompa kita masih dalam keadaan bagus atau tidak. Nah, itu sebetulnya. Jadi alat inilah yang dipasang oleh si Ronald. Jadi sebelumnya itu ada si yang senior sebelumnya itu belum menggunakan Arduino tapi menggunakan yang IC yang Anda praktekkan itu, yang 3. Yang 3 IC, yang sensor potensialnya salah satunya kita ganti dia dengan menggunakan sensor pressure sensor. Jadi kemarin kan kita gunakan 4 potensio yang terhubung dengan kaki 3 semuanya kita satukan, itu yang kita ganti dia dengan pressure sensor. Nah, kalau yang sekarang dia tidak. Jadi kita pakai Arduino. Jadi dengan Arduino ini, di sini kita pasang dia ada buzzernya kemarin. Ada buzzer, ada LED, kemudian ada LCD. Jadi maksudnya kita pasang di dashboardnya ada LCD, kemudian ada buzzernya, kemudian ada LED-nya. Sehingga pada saat pompanya masih dalam keadaan bagus, itu yang LED hijau yang menyala, kemudian di sini akan ditampilkan berapa tegangannya, kemudian berapa tekanannya dan berapa kondisinya. Jadi kondisinya akan ditampil di sini adalah baik begitu. Jadi kondisinya ada baik. Nah, itu kemarin. Kemudian kalau dia kondisinya dia kotor, kuning, kita kasih tekanan. Jadi tekanan pompa itu kurang dari itu kemarin itu kita set adalah 2,7 ya. 2,7 sampai kurang 3,2 itu nanti akan menyala adalah kuning. Jadi di sini dikatakan bahwasanya pompa dalam kondisi kotor, tekanannya tampil. Kemudian pada saat merah itu tekanannya adalah kurang dari 2,7. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya pompa rusak. Jadi ada ditampilkan di sini di LCD. Jadi itu yang dibuat oleh senior Anda. Jadi yang pada saat dia merah itu tidak hanya LCD-nya kondisi tidak saja kondisi rusak yang ditampilkan sama LED merah, tetapi juga buzzernya berbunyi. Jadi bunyi bip 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 gitu. Jadi bagus lah kira-kira. Jadi begitulah. Nah, itu mahasiswa bimbingan saya. Makanya kalau dengan bimbingan saya kayaknya memang alat-alatnya bagus-bagus ya. Bukan memuji diri sendiri ya. Tetapi memang mahasiswanya harus tangguh juga. Karena saya orangnya banyak ceminyaknya ya. Jadi harus banyak-banyak ini contoh bimbingan. Ini contoh dari review senior Anda terhadap apanya. Nah, terhadap apa namanya itu ya. Terhadap ininya, kayak beginilah saya mereview apa Anda. Cuman kalau yang mau diperbaiki ya, kalau enggak ya udah tanda tangan aja, muak saya. Tapi kalau saya lagi mau ya begini. Jadi memang dibaca satu persatu per mahasiswanya. Oke ya, itu yang untuk pressure sensor. Kemudian kita lanjut yang mana lagi itu? Ini saya rasa sudah. Kemudian kita lanjut yang load cell. Load cell konsepnya dia sama. Load cell ini sama ya, ini nggak usah aja, nggak usah lah itu. Ini load cell aja yang ini aja. Nah, load cell ini isinya yang seperti tadi juga. Jadi isi load cell dengan strand gauge dengan pressure itu sama. Jadi sama-sama piezoelektrik. Nah, yang load cell itu dia lebih ke timbangan. Jadi timbangan. Jadi misalnya adalah jembatan timbang yang besarnya. Jadi bukan timbangan yang pegas yang begini ya. Jadi timbangan yang menampilkan nilai. Yang menampilkan nilai. Nah, jadi misalnya di jembatan timbang. Di jembatan timbang pada saat mobilnya lewat di bidang jembatan timbangnya itu kan muncul. Nah, dan di sana dikatakan kalau untuk mobil ini kapasitasnya berapa. Itu sudah diinputkan data kita dulu. Itu yang disebut dengan nilai referensi. Jadi kalau untuk mobil call ini kapasitasnya sekian sehingga nanti di jembatan timbang itu akan muncul ini yang dihasilkan begini. Kemudian akan muncul ini melebihi overload. Nah, di label di overload, dikeluarkanlah barangnya. Tuh. Jadi itu menggunakan dia namanya load cell. Begitu juga yang untuk lift. Lift itu pokoknya yang semua berbau-bau timbangan itu dia menggunakan load cell.
Loose cell atau strain gauge dia sama, karena dia sama-sama yang deteksi itu adalah pressure sensor. Jadi komponen intinya sama di sana itu adalah piezoelectric. Jadi mau namanya strain gauge, mau namanya loose cell, mau namanya pressure sensor, itu komponen intinya hanya satu. Itu adalah piezoelectric. Nah, jadi tekanan piezoelectric. Jadi contohnya yang ini di lift, kita masuk lift. Kemudian kan otomatis kan nanti diakumulasi berapa berat orang yang masuk sama barang-barang yang masuk semuanya. Sehingga kalau yang untuk lift rata-rata itu kan adalah 1000 kg ya. 1000 kg. Kemudian nanti kalau seandainya dia sudah mencapai sekian, tapi kayaknya kalau menurut saya nggak sampai berat kita 10 kg, nah 1000 kg. Karena satu-satu orang aja kayak saya itu beratnya cuma 54. Nggak sampai 100 kilo berat saya. Kita aja 10 orang aja isinya sudah penuh kan dia. Jadi artinya dibuat dia ambang batasnya. Jadi walaupun dia sampai 1000 kg, tetapi dibuat ambang batasnya diturunkan dia ke bawah. Tujuannya itu adalah supaya dia tidak terlalu berat sehingga bebannya tidak terlalu berat dia bekerja. Itu tujuannya. Jadi walaupun dia di batas maksimumnya adalah 1000 kg, tetapi dia tidak sebetulnya. Yang disetting. Jadi kita bisa men-setting seperti tadi yang saya bilang, sensor kita itu bisa mendeteksi 25 bar. Tetapi saya setting kemarin tuh hanya sampai 5 bar saja. Nah, itu bisa. Jadi kita yang menggunakan begitu. Jadi tergantung dari programnya berapa kita set. Nah, ini contohnya itu adalah yang untuk di lift. Di lift juga menggunakan hal yang sama seperti itu. Jadi miriplah dengan yang dibuat oleh senior Anda itu. Kalau senior Anda kan melalui pompa ya, dia menggerakkan. Kalau tekanannya diberikan, kalau ini dia merupakan dari pijakan orang, berat kita. Kemudian ini juga tergantung ya. Jadi kalau kita lihat ini ada yang besar, ada yang kecil, tergantung. Jadi kalau kita pakai misalnya adalah yang kecil ini untuk mengukur yang besar, ya tentu dia nggak akurat. Jadi contohnya kita mengukur emas. Emas itu kecil sekali kan. Nah, jadi kan lihat temannya, muncullah di angka-angkanya di sana. Berapa gram dia. Jadi dia menggunakan loose cell. Loose cell. Seperti juga timbangan digital yang badan Anda yang timbangan digital itu juga loose cell. Tapi kalau timbangan yang bergerak pakai jarum, berarti dia pakai tali. Apa namanya istilahnya, pegas begitu. Apa namanya itu? Tarikan begitu. Jadi dia ketarik dianya. Jadi tali semacam kayak tali begitulah. Itu jadi yang menggunakan angka-angka yang tampil, otomatis dia sudah menggunakan piezoelectric. Jadi nama sensornya sebetulnya adalah piezoelectric. Jadi mirip dengan TPS, APP. Nah, itu sebetulnya nama sensornya kan adalah potensiometrik. Jadi kalau ini namanya itu adalah piezoelectric. Ini dia. Jadi semakin besar beban yang akan kita gunakan, maka nanti akan semakin besar juga lalu sel yang akan kita inikan. Dan ini yang saya teliti pada saat saya magang di semen. Itu adalah yang rasanya sudah pernah saya ceritakan. Itu pada saat jatuhnya crackers. Jadi pada saat jatuhnya clinkers. Jadi di sini kan ditimbang dia. Jadi kan dia sudah ada rumusnya. Kalau untuk kalau kecepatan alirnya itu adalah rata-rata itu adalah dalam 1 jam itu adalah 1000 kg clinkersnya, kemudian dicampur nanti dengan yang lainnya materinya, maka akan menghasilkan nanti semennya berapa, kan begitu kalkulasinya. Nah, jadi ini yang tidak terdeteksi karena jaraknya yang terlalu pendek. Jadi kalau kemarin itu kita melakukan observasi, dia di manualnya. Jadi kalau seandainya sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu kita cek dulu manualnya berapa. Jadi manual itu jaraknya minimal harusnya 3 meter. 3 meter, tetapi di dalam pemasangannya hanya 1,2 karena keterbatasan dari ruang. Sehingga pada saat dia 1,2, getaran dia pada saat dia jatuh masih bergetar. Jadi kalau Anda bayangkan, makanya orang di pasar kalau menimbang dia jatuhkan begini, itu sebetulnya kita yang rugi. Karena yang dibaca itu adalah pada saat dia jatuh belum stabil, masih bergetar. Jadi pada saat bergetar itu timbangan yang akan kebaca itu kadang dia lebih besar, kadang dia tapi kayaknya lebih besar deh, karena dia kan karena hentakannya. Jadi begitu. Nah, sehingga itu yang diakibatkan kemarin itu di dalam pembacaannya. Bahkan bisa juga dia lebih ringan ya.
Kalau yang di semen itu kayaknya lebih ringan dia yang dibaca, sehingga yang di dalam display tampilan dari unit sisi roomnya itu sebetulnya silomel itu dia belum penuh, jadi masih bisa, belum kita stop dianya. Tetapi dalam kenyataannya di silo itu semennya dia sudah berlimpah. Karena apa? Karena pada saat pengukuran yang untuk area tersebut itu ada kekurangan dari pengukuran dari yang seharusnya. Jadi seperti, dan sebetulnya itu yang mau jadikan skripsi, cuma mungkin karena kita tidak bisa menyampaikan waktu itu kali ya, sehingga pembimbing saya tidak menangkap dianya. Akhirnya saya ambil skripsi yang mudah saja. Sebetulnya saya mengangkatnya ini, cuman karena saya nggak tahu, karena pembimbing saya yang tidak, mungkin karena sayanya cara menyampaikannya yang nggak pandai, kemudian pembimbing saya juga nggak kebayang seperti apa, karena beliau itu bidangnya kan kita melalui PA dulu ya. Bidangnya itu adalah, padahal bidang bapaknya mikrokontroler ya, cuma nggak tahu juga saya itu. Jadi nggak menangkap bapaknya, sehingga karena nggak menangkap akhirnya sudah berbulan-bulan tidak ada progres, ya sudahlah saya ganti aja. Sehingga skripsi saya itu apa judul skripsi saya dulu, tapi saya juga nggak ngambil skripsi senior ya. Saya membuat memang ide saya sendiri juga. Jadi saya melihat fenomena bahwasanya perguruan tinggi itu kan dia ada 3 kegiatan, tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Kemudian yang kegiatan pengabdian itu kan tidak terlaksana untuk mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa itu yang kegiatannya pendidikan, oke, mereka belajar. Kemudian untuk penelitian mereka meneliti pada saat skripsi. Kemudian pada saat kuliah dia meneliti gejala-gejala yang ada. Berarti kan sudah jalan. Tetapi yang tridharmanya, mahasiswa yang dilibatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat kan tidak ada. Jadi itu sebetulnya yang saya teliti. Jadi ada kesenjangan dari aturan konsep kita sebagai mahasiswa yang harusnya kita melaksanakan pengabdian masyarakat, tetapi masa itu belum ada. Nah, itulah intinya. Jadi akhirnya saya mengangkat itu saja. Tapi itu ide saya sendiri juga. Jadi saya tidak mengambil ide-ide orang lain. Jadi kalau saya memang nggak suka ya ngambil ide-ide orang lain begitu. Jadi ide sendiri saja begitu. Jadi itulah skripsi saya yang saya buat. Padahal saya sebetulnya ingin mengambil yang ini. Cuman ya karena itu tadi aja, bapaknya tidak paham-paham, saya juga sudah bingung juga cara menyampaikannya seperti apa, ya sudahlah gitu. Tetapi pada saat sudah sekarang itu baru saya paham bahwasanya bagaimana kita menyampaikan kepada orang itu memang perlu begitu. Sehingga orang menangkap apa yang maksud dari tujuan kita itu seperti apa. Oke. Jadi itu pembelajarannya, makanya komunikasi itu penting. Jadi kelemahan saya waktu S1 begitu. Jadi menyampaikan belum bisa. Jadi latihan komunikasi itulah yang salah satunya itu adalah melalui presentasi. Jadi kalau dalam konsep pembelajaran. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Itu yang untuk Lutzel tadi, mana dia? Ini Lutzel ya. Oh iya, sorry. Nih. Jadi ini rangkaiannya. Kalau ini dia masih menggunakan IC 741 ya. Dan bisa juga ini adalah rangkaian dalamnya. Kemudian ini yang kita cerita tadi. Ini di mana ini? Ini yang untuk jembatan timbang kayaknya, Nak. Nah, ini. Bisa juga kita pasang di jembatan ya. Jadi sebetulnya kalau untuk aman kan ada jembatan yang overload seperti kejadian yang di Palembang. Yang di Palembang waktu itu kejadian tahun berapa itu? Senior Anda itu kena itu, masuk dia ke dalam. Patah lehernya, lama aja pemulihannya. Jadi karena jembatan pada saat melewati di Palembang itu, jembatan Palembang yang Ampera. Jadi dia ambruk sehingga semua yang ada di sana itu pada jatuh ke dalam sungai. Sungainya dalam. Kalau yang Sungai Musi itu dalam sekali. Jadi banyak juga yang meninggal kalau nggak salah saya. Jadi sebetulnya ini juga ada ya. Jadi kalau misalnya kita buat pengamannya begitu, itu bagus lagi kalau di jembatan. Jadi semacam palang ya. Kalau seandainya dia sudah jadi palang otomatis, kalau seandainya di sana, terutama pada saat daerah-daerah macet ya, pada saat kondisi macet, Lebaran, libur weekend. Jadi kalau kondisinya rame, itu nanti dia akan menutup palangnya otomatis di jembatan itu. Kemudian nanti pada saat dia sudah dia tidak overload atau tidak beban maksimumnya tercapai, maka dia membuka secara otomatis. Jadi sebetulnya itu bisa bisa dipasang ya kalau kita semuanya sistemnya adalah sistem elektronik. Itu bisa. Jadi untuk menghindari kecelakaan ini bisa juga Anda jadikan prototipe untuk PKM Anda itu, bisa itu. Jadi kita fenomenanya itu adalah jembatan-jembatan yang ambruk begitu.
Tuh, bisa kita gunakan dia. Jadi kita menggunakan di sini adalah pressure sensor. Oke, itu yang untuk aplikasinya. Terus kayaknya ini hanya untuk modelnya saja. Saya rasa itu sudah ya. Oke, untuk yang di sana ada yang mau ditanyakan terkait dengan pressure sensor? Ada? Tidak? Kalau tidak kita lanjut yang ini. Jadi ini semuanya diringkas ya. Nah, untuk pressure sensor aplikasinya yang di otomotif. Jadi ini kita masih menggunakan bahannya dari Toyota. Yang untuk pressure sensor di otomotif itu ada namanya Magnifold Absolute Pressure Sensor atau sensornya adalah MAP. Di sini dia adalah mendeteksi tekanan dari intake manifold. Ini adalah mobil yang lama ya, yang masih dia menggunakan MAP sama IAT. Kalau sekarang kan kita menggunakan NAF, jarang lagi menggunakan MAP. Kemudian yang kedua ada namanya, itu adalah barometric pressure sensor. Itu adalah digunakan untuk mendeteksi tekanan atmosfer. Kemudian ada lagi namanya vapor pressure sensor, mendeteksi di sini adalah evaporative system pressure. Ini sistem yang di AC kayaknya ya. Kemudian ada lagi namanya turbocharger pressure sensor. Ini untuk mobil-mobil yang punya turbochargernya. Kalau untuk mobil saya nggak ada. Jadi kalau untuk yang mobil yang ada turbonya, jadi dia menggunakan di sini adalah turbocharger pressure sensor. Jadi untuk mengatakan supaya supaya suplai udaranya lebih cepat, lebih banyak, kemudian sehingga memberikan suplai injeksi bahan bakarnya juga dipercepat sehingga menghasilkan kecepatan sama daya yang jauh lebih besar. Jadi yang untuk turbo, mobil-mobil yang turbo ya. Kayaknya yang punya turbo tuh seperti Fortuner ya, ada turbonya. Fortuner, apalagi tuh. Pokoknya yang kelas-kelas atas lah ya. Yang kelas-kelas atas yang untuk outdoor apa istilahnya ya. Yang untuk medan-medan apalah itu dia pakai turbo. Tapi kalau untuk mobil-mobil city car jarang yang pakai turbo. Nah, itu yang untuk pressure sensor. Nah, ini dia. Jadi kalau di otomotif orang menyamakan piezoelektrik namanya silicon chip. Namanya bagi mereka ya, bagi orang otomotif. Tapi bagi orang elektronik namanya bukan silicon chip, tetapi adalah piezoelektrik. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah high pressure, ini low pressure. Jadi ini pada saat kita berikan tekanannya sedikit, itu cembung jadi awalnya dia yang datar begini. Kemudian pada saat kita berikan tekanan, ya jadi nanti dia akan melengkung dianya. Atau sama juga dengan patang injak dianya ya, kayak kawat begitulah ya. Kemudian kalau yang kita berikan dia tekanannya lebih besar, maka perubahan dari posisinya ini itu juga jauh lebih besar. Jadi ini yang memberikan tegangannya lebih besar. Kalau ini tegangannya kecil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pressure sensor digunakan adalah untuk mengukur tekanan di intake manifold, kemudian mengukur tekanan atmosfer, mengukur tekanan vapor pressure, vapor in fuel tank ya. Oh, ini di tekanan yang bukan di sistem AC ya, tetapi adalah di tangki bahan bakar. Yang untuk pompa ini ya. Kemudian ini lokasinya, meskipun lokasinya berbeda-beda, dan yang dideteksinya tekanannya juga berbeda-beda, tetapi secara prinsip pengoperasiannya adalah sama. Itu dia. Kenapa dia sama? Karena dia menggunakan piezoelektrik. Jadi kalau kita lihat, ini adalah Magnifold Absolute Pressure Sensor. Ini dikatakan di sini bahwasannya dia terletak di dekat chamber. Apa itu? Pokoknya di saluran intake lah ya. Nah, ya. Nah, kemudian dekat ruang bakar ini. Oh, begitu. Pokoknya vacuum chamber. Di mana itu vacuum chamber? Enggak tahu saya. Anda yang tahu otomotif itu di mana itu? Tapi intake manifold ininya, ini dia. Ini dia. Intake manifold ini. Di saluran intake kayaknya. Nah, jadi MAP itu di saluran intake ya. Kemudian dia
Jadi nanti pada saat silikon chipnya atau piezoelectricnya berubah, itu akan menyebabkan tehanannya berubah dan menyebabkan tegangannya nanti akan berubah. Ini dia. Nah, inilah ceritanya ini. Seperti tadi cerita, dan menghasilkan tegangan yang berubah. Kemudian ECM nanti akan membaca berdasarkan dari tegangan yang dimasukkan yang atau diterima oleh dia. Seperti yang dibuat oleh Siniranda tadi itu. Jadi kalau seandainya tegangannya tinggi, itu menandakan bahwasanya tekanannya tinggi. Kalau tekanan dia tinggi, berarti menandakan bahwasanya udara yang masuknya banyak. Udara yang masuknya banyak, sehingga nanti ECM akan memerintahkan untuk injektor lebih cepat frekuensi penyemprotannya, durasinya. Kemudian, ini dikatakan bahwasanya tekanan dari intake manifold itu dia terhubung langsung kepada beban engine. Nah, ya, dia terhubung langsung kepada beban engine. Jadi apakah ini engine-nya ini dalam posisi dia dalam keadaan keadaan idle, keadaan tekanannya tinggi, atau keadaan dia berat bekerja pada saat mendaki misalkan. Jadi pada saat mendaki kan kita menggasnya kan agak dalam itu. Karena kalau nggak gas dalam dia nggak ada tenaganya. Jadi ini yang dibaca oleh si ECM-nya. Jadi nanti berdasarkan tekanan inilah dia akan menentukan how much fuel to injeksi. Jadi berapa banyak nanti bahan bakar nanti yang akan diinjeksikan, sehingga terjadilah pembakaran di dalam silinder. Nah, begitulah. Pokoknya begitulah kira-kira itu. Ya. Dan ini sama ya. Ini pada saat dia wide open throttle. Jadi MAP ini dia berhubungan dengan throttle, dengan sensor throttle. Pembukaan dari katup throttle. Kemudian katup throttle juga terhubung dia ke injakan pedal gas atau sensor APP. Jadi dia makanya dia saling berhubungan dia. Kemudian inilah kira-kira ini pada saat idle, ini pada saat wide open throttle. Nah, ini tekanannya besar. Ini tekanannya besar dia. Terus ini rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya kalau kita lihat ini ada tiga kabel ya. Jadi MAP sensor itu ada 3 kabel di sini yang terhubung ke positifnya 1, kemudian PM ini itu sebagai outputnya. Jadi kodenya kalau di mobil Toyota namanya PM. Jadi kalau PM itu adalah sensor dari MAP. Kemudian ini E2 yang sebagai massa. Ini yang ke ECM-nya. Ini yang dibaca. Terus, ya inilah contoh-contohnya. Kalau kita lihat, kalau pada saat dia tekanannya dideteksi adalah 13, ini berapa ini? 3,9 sampai 13,3, itu tegangan yang dihasilkan adalah sekitar 0,3 sampai 0,5. Ini adalah dalam keadaan dia adalah idle. Ini idle ini. Kemudian pada saat tekanannya 7,8 sampai 26,7, itu tegangannya adalah 0,7 sampai 0,9. Ini tergantung jenis mobilnya ya, tidak semua mobil Toyota. Karena Avanza saja dengan mobilnya yang Toyota yang lain itu beda tekanannya. Jadi kita harus memastikan dulu untuk mobilnya yang mana begitu. Jadi pokoknya seperti inilah rata-rata. Tapi saya nggak tahu ini mobil yang mana yang di-share oleh si Toyotanya. Kemudian kalau barometric pressure sensor ini itu gunanya itu adalah untuk mendeteksi tekanan dari atmosfer yang ada di sekitar mobil kita. Jadi ini di mana dipasang ini? Kita lihat dulu. Manakah dia dipasang ini? Nggak tahu saya ini di mana dipasang ini. Jadi dia mengatakan bahwasanya ini adalah untuk cuaca. Jadi kalau untuk kita mungkin karena cuaca kita tidak berubah-ubah ya. Tapi kalau ini penting, barometric pressure sensor ini adalah untuk mobil-mobil yang ada musim-musimnya seperti yang di Jepang. Kan kalau Toyota kan di Jepang ya. Kalau di Jepang itu kan ada musim dingin. Musim dingin kan dia ada. Jadi kalau untuk musim dingin itu dideteksi lah dia berapa suhu di sekitarnya. Jadi kalau seandainya dia dingin, tentu dia butuh bahan bakar yang banyak untuk memanaskan engine ini pada saat start awal. Kan begitu. Nah, jadi makanya dibutuhkan dia adalah barometric pressure sensor. Apakah di sini perlu? Nggak tahu juga saya. Kayaknya jarang di mobil kita ada barometric pressure sensornya. Kayaknya nggak ada. Ya karena dia tergantung juga kebutuhan dari daerahnya. Karena kita kan nggak perlu. Nah, jadi dia konsepnya dia sama ya. Kemudian ada lagi namanya turbo charging pressure sensor. Kalau ini memang untuk mobil-mobil yang kelas atas itu dia punya. Jadi ini adalah untuk menambah
pasokan dari bahan bakar. Bahan bakar supaya nanti kecepatan mobil kita, daya mobil kita itu dia bisa lebih kencang. Jadi tidak perlu durasi yang, kalau seperti mobil